الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat malam ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini kita akan melanjutkan ngaji bareng kita mulai dari halaman ke-26. Alhamdulillah kita sudah masuk juz kedua ya. Silahkan dibuka, yang sudah bergabung boleh dibuka surah Al-Baqarah. Tepatnya halaman 26 juz kedua. Yang sudah hadir, yang sudah gabung boleh langsung absen ya. Absennya mudah, tinggal tap layar lalu bagikan. Nah, tap layar dan bagikan. Tap layar itu diketuk-ketuk HP-nya. Nah, sambil dibagikan, klik tanda panah di bagian pojok kanan bawah. Baik, suaranya aman? Boleh saya konfirmasi dulu suaranya aman? Aman insyaallah ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Ada tanda merah, maka kita berhenti di sini. Nah, boleh berhenti di sini untuk memulai ulang dari tanda hijau. Halaman 26. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau konfirmasi dulu, suaranya aman? Jelaskah suaranya? Aman tidak ya? Oh, mohon maaf. Jelas nggak suaranya? Sebentar, izin ya. Izin sebentar. Cek, sudah jelaskah suaranya? Cek, nah ini sudah masuk. Sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjut ya.
Sudah jelas. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ada lafaz razaqnakum. Kalau suara kita, napas kita tidak sampai, boleh kasih tanda bendera. Ulang dari ma razaqnakum atau dari kulu. Lebih afdal, lebih utama dari kulu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. Kasih tanda bendera di sini, tanda untuk ketika kita mau berhenti. Maka untuk memulai, ulang dari yaktumuna. Yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Asalnya qalilan. Kita masuk pembahasan. Yo, yang sudah masuk, yang sudah gabung, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat menyimak. Kita sudah sampai di halaman 26 juz kedua surah Al-Baqarah ayat ke-174. Baik, selesai pada lafaz qalilan. Lafaz qalilan kita berhenti di lafaz ini, ya. Kenapa kita berhenti di lafaz ini? Karena di ayat ini, di lafaz ini juga sudah terdapat tanda merah. Tanda merah ini sebagai perantara ataupun sebagai alat untuk memudahkan kita jika nafas kita tidak kuat sampai akhir. Nah, jadi ada pemberhentian darurat. Pemberhentian darurat yang yang tidak sampai melupakan kaidah, gitu ya. Pemberhentian darurat yang hati-hati. Kenapa disebut hati-hati? Karena tidak sembarang kalimat bisa dijadikan sebagai tempat pemberhentian, gitu ya. Nah, di mushaf ini sudah diberikan tanda
Wakaf tambahan jika napas kita tidak kuat. Kalau kuat, baiknya dilanjutkan. Nah, betul. Karena dalam alif ini, sebetulnya kalau menurut kaidah wakaf ini tidak bisa berhenti di sini. Tetapi karena darurat, nafas kita misalkan pendek, maka boleh. Makanya dikasih tanda merah. Tetapi nanti untuk mulainya, jangan langsung ulaika. Mulai kembali dari tanda hijau. Baik, kita bahas sedikit lafad qalilan. Lafad qalilan ini sebelum kita bahas pada hukum. Lafad qalilan, lam alif dia bertanda baca apa ini namanya? Ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Qalilan tanda baca di atas lam alif apa? Tanwin, betul? TF. Ini bukan transfer. Tapi TF ini artinya apa? Tanwin fathah atau fathatain. Fathatain itu artinya fathahnya ada dua. Betul nggak ada dua di sini? Coba, betul nggak ada dua? Coba kita cek, betul ada dua? Atau mungkin tidak nampak, yang nampak hanya satu. Kalau yang nampak hanya satu mungkin perlu diperbesar layarnya. Betul ya? Nampak ada dua. Nah, yang dua seperti ini disebut dengan fathatain. Nah, fathatun, fathatani. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Fathatain atau fathatani, fathatain. Baik, kita bahas sedikit-sedikit. Fathatain itu merupakan gabungan antara tanwin dengan fathah. Gitu ya. Gabungan antara tanwin dengan fathah. Coba, kalau tanwin secara basic bunyinya apa sih? Ayo, kalau tanwin basicnya apa? Nun sukun ya atau n. Betul? Kalau fathah basic bunyinya apa? Fathah. Nah, ini tanwinnya dulu ya, Ayah Ungka. N. Kalau tanwin itu n. Kalau fathah, fathah condong bunyinya kemana? Vokal A, betul. Maka A ketemu N jadi an. Nah, ketemu deh. Maka di sini adalah qalilan. Asal muasalnya adalah qalilan. Dari mana? An-nya di sini. Dari tanwin, bunyi condong ke N. Kemudian fathah condongnya ke vokal A. A plus N jadi an. Ini asal muasal. Tetapi perhatikan di sini. Jika kita berhenti di lafad yang seperti umpama lafad qalilan. Lihat, setelah lam ini ada huruf apa nih? Nih yang saya kasih tanda panah. Setelah huruf lam ada huruf apa di sini? Nah, ya 174. Ada tanda apa di sini? Huruf apa di sini? Alif, alif. Bunda Neni belum muncul suaranya. Coba log out dulu nanti masuk lagi. Alif, betul. Tidak ada yang bilang hamzah. Alhamdulillah. Sudah bisa membedakan mana alif, mana hamzah. Sudah bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Perhatikan. Ketika ada tanwin fathah atau fathatain. Fathah yang jumlahnya ada dua. Fathahnya kembar. Kemudian diikuti oleh alif. Nih, ini alif nih. Bedanya alif dengan hamzah apa? Kalau alif dia tidak punya tanda baca, tidak punya harokat. Maka ketika wakaf tidak dibacaan. Nah, ini kan gini nih. Nah, tidak dibacaan. Awas, hati-hati. Tidak dibacaan. Dibacanya jadi A panjang 2 harokat. Nah, gitu ya. A garis miring 2 harokat. Nah, hukumnya apa di sini? Hukumnya adalah mad iwad. Jelas? Jadi qalilan kalau berhenti tidak dibacaan. Kalau wasol annya tetap muncul karena setelahnya ada hamzah. Jelas? Yuk lanjut. Yuk lanjut ya. Sambil absen boleh? Dari hampir 1000 yang hadir malam ini baru 33 nih yang sudah absen. Baru 5 ribuan yang tap layar. Yuk naikin yuk. Boleh absen dulu ya. Yang sudah hadir boleh absen.
Absennya tinggal tap layar dan bagikan. Nah, insya Allah jadi kebaikan. Dicatat kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Nah, di sini kalau tidak kuat boleh berhenti. Ulang dari fi butunihim. Fi butunihim illan nar. Ro dibaca tebal. Nah, semula dia fathah tapi berubah jadi sukun ketika waqaf. Karena sebelumnya ada fathah maka ro dibaca tebal. Ulang dari ulaika. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Suaranya aman teman-teman? Aman suaranya? Yo, lanjut. 178. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Maghfirah, ghain, awas. Huruf ghain tidak perlu dipantulkan. Ya. Huruf ghain bil maghfirah. Tidak perlu dipantulkan, tidak ada PTL. Kasih tanda, kasih keterangan. Kenapa huruf ghain tidak ada pantulan? Nah, kita lihat yang sudah punya buku, silahkan dibuka. Halaman ke berapa? Halaman ke-44. Perhatikan. Ghain itu punya sifat rokhawah. Suaranya dialirkan. Mau, tidak mau. Mau, tapi mau, tanpa disertakan dengan napas yang mengalir. Itulah kenapa ghain itu tidak perlu ada desisnya, tidak perlu ada hamsnya, tidak perlu ada aliran nafasnya, karena ghain tidak punya sifat hams. Dia hanya punya sifat jahar, ya, bukan hams, tapi lawannya adalah jahar. Perhatikan, suaranya dialirkan. Maka ketika mengucapkan bil maghfirah, jangan seperti ini. Contoh, bil maghfirah, bil maghfirah, itu dihentikan suaranya. Bisa difahami? Oke, kita sesuaikan sedikit. Aman? Ghain tidak ada pantulan. Ghain dialirkan suaranya. Berarti ada sifat apa di sini? TN plus AS. Apa itu TN? TN artinya terhenti nafas. Apa itu AS? AS artinya aliran suara. Jelas? Aman? Ya, yang sudah hadir, ya. Yang sudah hadir pastikan langsung absen. Absennya gimana? Tap layar, bagikan. Tap layar, bagikan. Tidak perlu isi yang lain-lain, tidak perlu. Cukup tap layar, bagikan. Atau kalau mau tulis nama, boleh, silakan. Tulis nama, kemudian asal dari kota mana juga boleh. Yo, lanjut. Fama asbarahum 'alan nar.
Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Perhatikan di lafaz Allah. Nah, sering saya sampaikan, tadi pagi juga saya sampaikan. Hati-hati ketika kita menemukan lafaz Allah. Nah, hati-hati ketika kita menemukan lafaz Allah. Lafaz Allah ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya dia tebal. Nah, jelas? TBL itu tebal. Lafaz Allah ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Surah Al-Baqarah juz kedua. Alhamdulillah kita sudah masuk juz kedua. Beberapa hari kemarin kita sudah selesai khotaman yang kelima. Jadi sekarang kita sedang menuju khotaman yang keenam. Nah, yang pengen dapat informasi live-nya biar tidak tertinggal, silahkan gabung di grup. Nah, cara gabung di grup tinggal klik pojok kiri atas. Nah, ada nama saya nih, Zain Tutor Ngaji, diklik, nanti ada link di sana untuk gabung ke grup. Baik, balik ke lafaz Allah. Perhatikan. Lafaz Allah ketika didahului oleh fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Jangan sampai nun yang ada sebelum lafaz Allah ini terbawa tebal. Ya, jelas maksud saya? Jangan sampai nun di lafaz bi anna yang berada sebelum lafaz Allah itu terbawa tebal. Contoh bagaimana? Bi annallah. Bi annallah. Ketarik. Rahang kita ketarik pada lafaz Allah. Contoh, kelihatan gak nih? Bi annallah. Bi annallah. Jadi ketarik rahangnya. Kenapa bisa ketarik? Karena dia fokus pada lafaz Allah. Sedangkan lafaz nun bi anna dia itu berada pada rahang tipis. Kenapa rahang tipis? Ayo. Yang sudah paham, insya Allah sudah paham nih. Kenapa nun? Nih, lafaz bi anna. Kenapa huruf nun dibacanya tipis, rahangnya tipis? Nah, yang sudah punya buku pasti bisa jawab. Kenapa coba? Ayo, kenapa? Karena nun punya sifat istifal. Bukan karena ada kasrohnya, tapi karena huruf nun itu disifati oleh sifat istifal. Pangkal lidah tidak naik. Ketika pangkal lidah tidak naik, maka konsekuensi pelafalannya adalah tipis. Waroktikon mustafilan bin ahrufin. Itu dalilnya di Jazariyah. Jadi nun ini termasuk sifat yang tipis, istifal. Jadi rahangnya tidak terangkat. Maka ketika mengucapkan lafaz Allah, jangan sampai nun ini ketarik menjadi tebal. Bisa difahami? Contoh, bi annallah. Jadi bukan bi anna, jadinya bi anno. Ada bi anno, ada bi anno? Tidak ada. Bukan bi anno, tapi bi anna baru. Pindahkan rahang ketika sudah masuk pada lafaz Allah. Bi annallaha. Bi annallaha. Tidak bi annallah. Jelas maksud saya? Paham? Insya Allah, alhamdulillah, ya. Masya Allah. Yuk, yang masih gabung, yang masih ikutan, boleh dong. Yang belum absen dari 1000 yang sudah hadir, baru 100, baru 10% yang absen. Nah, cara absennya mudah, tinggal tap layar dan bagikan, ya. Tap layar lalu bagikan. Jelas ini lafaz Allah. Jadi jangan sampai huruf tipis yang berada di lafaz Allah itu tertarik menjadi tebal. Pastikan setiap huruf posisikan sesuai dengan karakternya. Ketika tersifati oleh sifat istifal berarti tipis. Ketika disifati oleh isti'la berarti dia tebal. Alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya kita baca dulu. Zalika bi anna
Allaha nazzalal kitaba bil haqq. Perhatikan di sini terdapat huruf qaf tanda baca kasroh. Nah, kemudian selain kasroh, qaf juga punya tanda tasydid, betul? Nah, insya Allah nanti ada ulangannya ya, Bunda Heni. Nanti ada pengulangannya. Silahkan gabung di grup. Nah, informasi pengulangan materinya nanti dikirim di sana. Caranya gabung di grup, klik pojok kiri atas nih. Nama saya nanti otomatis akan muncul di profil, ya. Jadi yang kepengen dapat pengulangan, informasi ulangannya nanti bisa diklik pojok kiri atas, gitu ya. Yuk lanjut. Bil haqqi. Qaf tanda baca kasroh, kemudian juga bertasydid. Nah, maka perhatikan ketika berhenti di lafad bil haqqi. Coba. Kebaca nggak di atas huruf qaf ada keterangan apa di sini? Ayo tulis bareng-bareng. Keterangannya apa di sini? Hukumnya apa di sini? Qalqalah. Betul, qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Pantulan ya. PTL. Bunyi pantulan. Maka perhatikan pelan-pelan, baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Nih, yang bertasydid. Maka jangan langsung dipantulkan, tapi tekan baru pantulkan. Sekali lagi. Kalau kita melafalkan, membunyikan qalqalah huruf qaf yang bertasydid ataupun qalqalah lain yang bertasydid, maka jangan langsung dipantulkan, tetapi dia tekan baru pantulkan. Tekan baru pantulkan. Bisa difahami? Contoh, bil haqqo. Tidak bil haqqo. Ya, bil haqqo. Tidak bil haqqo. Silahkan Mama Rafi, ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Jelas? Bisa difahami? Nah, ini namanya qalqalah akbar. Nah, gitu. Ya. Qalqalah akbar. Jadi tekan baru pantulkan. Tekan baru pantulkan. Lanjut. Wa innalladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai halaman 26. Yuk tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Kita masuk. Berikutnya di halaman keberapa ini? Halaman 27. Masya Allah. Yuk yang baru masuk, yang baru gabung pastikan sudah absen dulu. Absennya gimana caranya? Tap layar lalu bagikan. Tadi banyak yang nanya gimana cara gabung di grup. Perhatikan. Sebelum kita mulai halaman berikutnya. Cara gabung di grup. Nih, lihat. Kita sedang live. Ya. Kita sedang live. Nanti teman-teman klik pojok kiri atas. Nih. Klik bagian ini nih. Nama saya diklik. Ya. Aish. Nama saya diklik. Kalau sudah diklik. Nanti muncul profil. Nah, sebentar ya, karena tadi ada yang menanyakan. Nanti muncul profil. Nih. Klik foto profilnya. Nah. Ini klik pojok kiri ya, klik foto profil. Nanti di balik pensil ini, nah ada join grup komunitas semua bisa ngaji. Linknya ada di sana, ya. Oke, tadi yang bertanya. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Yang akbar kayak gimana? Tadi
Yang akbar itu, ya, tadi siapa yang nanya nih? Bunda Mira, yang akbar itu ketika huruf qalqalah dia bertasydid. Ya, qalqalah bertasydid. Qalqalahnya di akhir kalimat plus juga dia bertasydid. Oke, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal, ulang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, ini kan nggak bertasydid nih, maka tidak perlu ditekan, langsung dipantulkan saja. Nah, berhenti di sini, kasih tanda bendera, ulang dari qibalal masyriq. Qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Iya, kalau pertengahan kalimat termasuknya sughra. Karena bunyinya tidak lepas pada qalqalah saja, tapi dia harus melanjutkan pada huruf ataupun bunyi yang lain. Lanjut. Berhenti di tanda merah, maka ulang dari tanda hijau. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikah. Berhenti wal malaikah, kasih tanda bendera. Kalau tidak kuat berhenti di sana boleh. Ulang dari mana? Wal yaumil akhir, kasih lingkaran di sini. Wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Wabnas sabili wassailina wa fir riqab. Wa aqamus salata wa ataz zakah. Perhatikan lafad az-zakah. Nah, coba kalau saya tanya, waalaikumsalam Bunda, barakallahu fiik. Kalau saya tanya az-zakah, huruf yang saya kasih tanda panah ini huruf apa ya? Ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Yang saya kasih tanda panah kira-kira di sana nama hurufnya apa? Tak, hanya sekedar tak saja. Nah, yang biasa ikut insya Allah sudah bisa. Ini huruf ta yang bentuknya bulat melingkar, namanya ta marbutah. Betul ya? Nah, izin saya kasih catatan, nanti saya hapus. Ta marbutah. Jadi kalau ditanya bukan sekedar ta, karena ta nanti ada dua, satu ta marbutah, dua ta maftuhah. Tulis, yuk. Yang satu ta marbutah, yang kedua ta maftuhah. Yang marbutah yang lingkaran, nah yang melingkar, yang bulat, seperti tahu bulat, melingkar, bulat, ada titik dua. Kalau yang maftuhah itu terbuka, ya, terbuka. Ada nggak di sini contohnya? Nih, kutiba. Di lafad kutiba, taknya tak maftuhah. Tak yang terbuka, tidak
tidak melingkar. Maka perhatikan, ketika menemukan tak marbutoh, tidak dibaca ataz zakat. Nah, tidak dibaca tak, tapi dia menjadi ha, ya. Zakat, tidak zakat. Bisa difahami? Nah, asalnya tak marbutoh, dia tanda bacanya apa? Fathah. Karena wakof maka dia jadi sukun. Sukunnya sukun apa? Ayo, sukunnya sukun apa ini? Sukun aridi. Lanjut. Wal mufuna bi'ahdihim iza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Perhatikan. Ada dua tanda alis. Tanda alisnya sejajar, kembar. Ya. Ada tanda alis, coba. Yang biasa hadir, yang biasa ikutan. Yuk, yang baru masuk, yang baru ikutan, pastikan sudah absen. Ya, pastikan sudah ngisi absen. Absensinya gimana? Tap layar, bagikan. Coba, saya tanya, tanda alis di lafaz baksa dengan wad-dharra itu alisnya tebal apa tipis? Ayo, kita sebut dulu tebal tipisnya. Bentuknya ya, bentuknya. Ayo, tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Tebal. Kenapa disebut alis tebal? Ayuhal hadirun. Kenapa disebut alis tebal? Alis tebal? Karena dia punya gigi. Nah, gitu ya. Ini mungkin dalam konsep tajwid tidak ada bahasan secara khusus bab alis. Tetapi saya bahas biar bisa memudahkan teman-teman. Ya. Karena tidak selamanya bentuk alis yang kita temukan dalam Al-Quran itu sama. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, malah bisa jadi nggak ada. Makanya perlu kita fahami. Ya. Apakah ada bedanya alis yang bentuknya seperti ini dengan yang satu lagi yang tipis? Ada. Makanya penting untuk kita bisa bedakan. Karena kalau sampai tertukar, sampai alis itu tertukar, maka kesananya juga bacaan akan tertukar, hukumnya akan tertukar, menetapkan kaidahnya akan tertukar. Maka perhatikan, ketika terdapat tanda alis yang tebal, disebut tebal karena di depannya dia bergigi, maka pastikan yang paling penting kita fahami adalah berkaitan dengan kaidah ataupun konsepnya. Ya, gitu ya. Konsepnya. Apa konsep yang ada pada lafaz ini? Apa kaidah yang terdapat pada lafaz ini? Yaitu adanya mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Madnya mana? Sin dan alif. Sa. Mad tuh. Ya. Mad tabi'i, asal muasalnya. Sa, sin, tanda baca fathah. Sin harokat fathah. Kemudian alif. Baca panjang, asal muasal 2 harokat. Sa. Tetapi karena ada hamzah, mana? Ini yang kita lingkari. Nih. Tetapi karena ada hamzah, maka yang semula 2 harokat, madnya berubah menjadi 5 harokat. Ketika wasol 6, ketika waqaf 6 harokat. Bisa dipahami? Jadi asal muasalnya berapa? 2 harokat. Sa. Tetapi karena ada hamzah, maka yang 2 harokat jadi berubah. Jadi berapa? 5 harokat ketika wasol atau 6 harokat ketika waqaf. Hukumnya apa? Mad wajib muttasil. MWM. Tulis. Ayo di kolom komentar.
WM. M-nya mad, W-nya wajib, M-nya muttasil. Mad wajib muttasil. Panjang 5 harokat atau 6 harokat ketika waqaf. Wadorro juga sama. Kita bedah. Hamzah di baksa, Hamzah di dorro itu satu kalimat. Merupakan satu kalimat yang sama, tidak terpisah. Makanya dilihat dari maknanya satu makna. Doroi satu makna, baksai satu makna. Tidak lantas menjadi 2 makna atau lebih. Tidak terpisah. Itu cara membedakan. Jadi cara membedakan antara kalimat yang sama dengan kalimat terpisah, lihat dari susunan padanan katanya. Kalau satu makna berarti satu kalimat. Kalau berbeda makna, hamzah berada pada kalimat yang berbeda, maka itu kalimat yang terpisah. Dan nanti kaidahnya beda lagi. Faham? Jelas? Berikutnya, berhenti di lafadz baksi. Nih, asal muasal huruf sa itu tanda bacanya kasroh. Kasroh sama mad wajib. Beda panjangnya saja. Kalau 6 harokat menjadi tam, menjadi sempurna. Madnya paling sempurna itu 6 harokat. Baksi, sin, tanda bacanya kasroh. Kasroh itu ketika dibunyikan, bunyi vokal condong ke i. Jelas? A, I, U, A, I, U, A, I, A, I, A, I. Tidak e. Ya, asal muasalnya si. Sin tanda baca kasroh, maka bunyi vokalnya i. Tetapi karena ada waqaf aula, lebih utama berhenti di lafadz al-baksi. Sin yang semula dia berharokat kasroh berubah menjadi sukun. Nah, nama sukun yang tiba-tiba nampak, tiba-tiba muncul dari huruf yang berharokat sebelumnya, apa namanya? Sukunnya sukun aridi. Nah, makanya kan kita dengar, kita faham mad arid li sukun. Betul ya? Mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu ketika mad bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Padahal sebelumnya bukan sukun. Termasuk al-baksi bukan sukun asal muasalnya. Tapi karena waqaf maka dia disukun. Perhatikan. Sin ketika sukun, sin ketika sukun. Perhatikan sifatnya. Apa sifat yang terdapat pada huruf sin? Pertanyaannya, apa sifat yang terdapat pada huruf sin? Yang sudah punya buku dibuka halaman 63. Nih, halaman 63. Sin itu punya sifat yang namanya hams. Hams itu aliran nafas atau nafas mengalir. Silahkan Mi Acah. Yang kedua ada suara dilepas, rokhawah, suara dialirkan. Berarti rumusnya apa di sini? AN. Nah, betul ya. AN plus AS. Apa sih Kang AN plus AS? Ya itu rumus. Barangkali bingung dengan istilah hams dan rokhawah, kita ganti dengan karakteristiknya. Gitu ya. Yang nanya buku nanti di akhir ya, mohon maaf. Nanti di akhir kita fokus belajar dulu. AN plus AS. AN itu aliran nafas alias hams ya. Kalau AS aliran suara alias rokhawah ya. Tapi kan kalau kita kan kadang bingung ya. Apa ini? Apa sih hams? Apa sih rokhawah? Ya udah kalau bingung ganti aja dengan karakter ini. Oh, sin itu punya sifat yang namanya aliran nafas. Nafasnya dialirkan. Berarti kerasa ada aliran nafasnya, ada desisnya, ada aliran nafasnya. As, is, us. Oh, gening ada nafasnya keluar. Itu berarti AN. Juga AS. AS ini aliran suara. Artinya suaranya dialirkan. Baks, baks, tidak baks. Jadi ketika sin itu jangan sampai suaranya terputus, intinya begitulah. Tapi dia dialirkan. Maka ketika berhenti di lafadz baksi,
Sin tetap dialirkan nafasnya, juga dialirkan suaranya. Wahinal ba's. Bisa? Bisa dipahami? Sin ketika waqaf tetap diucapkan, dilafalkan. Jadi tidak dibaca wahinal ba. Mana sinnya? Hinal ba. Ba's. Ba's. Dan kadar alirannya tidak boleh berlebih. Kadar alirannya natural, sealami mungkin. Tidak begini. Wahinal ba's. Enggak demikian. Ya, cukup hitungan satu ketukan atau satu harokat. Bisa dipahami? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lanjut. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan. Lafad muttaqun ketika mengucapkan mad pada mad arid li sukun yang saya garis bawahi, tidak sampai ada bunyi sengau. Ya, tidak ada bunyi sengau. Kenapa bisa terjadi ada bunyi sengau? Terjadi adanya bunyi sengau karena tertarik pada bunyi nun. Nun kan asalnya muttaquna, ketika sukun dia akan gunnah, akan berdengung. Muttaqun, maka jangan sampai demikian. Ada bunyi, ada suara yang masuk ke rongga hidung. Akhirnya suaranya sengau, tidak ada sengau. Mad itu keluar dari mana? Al-jauf. Ya. Apa itu al-jauf? Rongga mulut, RM. Maaf. Al-jauf itu RM. Rongga mulut. Ya. Bukan dari rongga hidung. Maka tidak dibaca sengau. Muttaqun. Itu sengau. Muttaqun. Ketika tidak ada suara yang masuk ke rongga hidung, ditutup buka seperti apapun, dia tidak akan berubah suaranya. Bisa dipahami? Jelas? Lanjut. 178 halaman 27. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qatla. Ta maftuhah, tanda baca sukun, maka pastikan dia punya AS. AN plus TS. AN artinya apa? Tulis. AN itu sama dengan aliran nafas. Secara dasar dia adalah AN. Aliran nafas. TS artinya apa? Terhenti suara. AN itu artinya hams, ya. Aliran nafas sama dengan hams, terhenti suara sama dengan syiddah. Maka perhatikan, ketika huruf ta itu bertanda baca sukun. Nah, ketika huruf ta dalam kondisi sukun, nah, bukan jahar, hams. Ketika ta tandanya sukun ataupun tak tanda baca sukun, maka lihat ta itu punya sifat apa? Ta itu punya sifat satu hams, tadi sudah kita bahas, aliran nafas. Kedua punya sifat syiddah. Nah, perhatikan di sini. Pada kadar aliran nafas huruf ta itu tidak dialirkan seluruhnya, cukup PN saja. Apa itu PN? Tulis percikan nafas. Monggo silahkan Bunda Sarah Khidir, ya. AN asalnya aliran nafas, sama-sama
Dua-duanya juga sama-sama hams, yang membedakan adalah kadar alirannya saja. Kalau yang AN itu alirannya mengalir seluruhnya, kayak sin tadi kan, as, is, us. Tapi kalau ta maftuhah dalam kondisi sukun, dia kadar aliran nafasnya cukup sampai pada PN, percikan napas, sehingga tidak dibaca fil qotsla. Kenapa kadar aliran nafasnya berkurang? Karena pada sifat yang berkaitan dengan suara, dia tidak dialirkan suaranya, tapi terhenti. TST, syiddah teh. Bisa dipahami? Insya Allah. Kang bingung, alhamdulillah. Bilang ke dalam diri, ke dalam hati, alhamdulillah ya Allah, makasih. Gening makin bingung belajar teh, alhamdulillah, dinikmati. Tandanya Allah mau ngasih ilmu. Tandanya Allah mau ngasih pengetahuan. Insya Allah. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut. Yang baru gabung pastikan sudah absen. Baru 174 dari 900 yang sudah hadir. Ya, pastikan tab layar. Baru 36 nih tab layarnya yang absen. Baru 174 yang nge-share. Nah, tab layar dan share bagian dari absen kita malam ini. Lanjut. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Berhenti di sini, kasih tanda bendera karena kita tidak kuat nafasnya misalkan. Ulang dari fattiba'un. Surah Al-Baqarah juz kedua halaman 27. Perhatikan ketika berhenti dan mulai itu, pastikan tidak nanggung kalimatnya, karena kalau nanggung itu nanti merusak maknanya. Ya. Pastikan maknanya tidak sampai menggantung. Ayo lanjut. Fattiba'un bil ma'rufi wa ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Suaranya ngelag. Saya mau pastikan dulu suaranya. Ngelag gak suaranya? Ngelag atau aman suaranya? Aman tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Aman ya, lanjut. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Perhatikan. Di sini terdapat lafaz hayatun. Hayatun, betul? Coba saya tanya. Tak marbutoh yang saya lingkari, tanda bacanya apa kira-kira? Ayo. Ada angka 9, dia pakai helm. Kira-kira tanda bacanya apa di sini? Dommatain, domma, idhom. Maksudnya dommah kali ya. Ini dulu tanda bacanya dulu. Kita bahas dari tanda bacanya dulu. Dommatain atau tanwin dommah boleh.
Mau bilang dommah tain atau dommatain atau mau bilang tanwin domah, silahkan saja. Yang penting fahami. Pokoknya wis sebut iku tanwin domah. Kok saya bisa bahasa Jawa ya? Betul nggak bahasa Jawanya? Takut salah. Tanwin domah. Pokoknya namanya tanwin domah weh. Ya, tanwin domah. Kita bedah. Ya, betul nggak Bunda Dewi? Tanwin domah. Tanwin biar mudah. Tanwin domah. Nah, gitu deh. Putus-putus. Alhamdulillah. Yang putus-putus boleh keluar dulu, nanti masuk lagi. Tanwin domah. Kita bedah satu-satu. Tanwin ini bunyi basicnya apa sih? Nun ya. Tanwin kan sama dengan nun, betul? Nun sukun atau n deh. Lebih mudahnya n, walaupun nanti beda. Kok beda-beda? Nun sukun dengan n dalam pelafalan keseharian itu beda. Silahkan, Kak Olin, silahkan. Tanwin itu secara basicnya adalah nun sukun. Kenapa tanwin sebut nun sukun? Kan tanwin sama dengan nun. Coba kita lihat definisi, ya. Coba kita lihat definisinya. Definisi tanwin dalam bahasa Arab itu apa? Nunun sakinatun, nun sukun. Talhaku akhirul ismi lafdun la khotton, yang nampak dalam pengucapan, tidak dalam tulisan. Betul ya? Coba kalau saya tanya hayatun, ada nggak nun sukunnya di sini? Secara penulisan ada nggak nun sukunnya? Ada nggak? Coba jawab dulu. Nun sukun dalam tulisannya ada nggak? Dalam tulisan. Bener ada. Ini nggak ada. Tapi ada dalam pengucapan ya. Hayatun ada kan? Hayatun itu yang namanya tanwin. Nun sukun yang nampak dalam pengucapan tapi tidak nampak dalam tulisan. Maka tanwin ketika kita bedah, kita turunkan dulu, maka bunyi muasalnya adalah nun sukun. Kemudian domah. Domah ini asal muasalnya apa? Ketika huruf berharokat domah berarti vokalnya apa? U. Betul ya? Betul apa betul? Atau betul apa salah? Betul. U. Bunyi vokalnya U. Berarti kalau ada tanwin domah U plus N, kan gitu ya? U plus N jadi un. Ketemu. Jadi kalau ditanya kok bisa un dari mana, ya kita bedah dulu satu-satu. Bedah dulu tanwinnya, bedah dulu domahnya. Tanwin keluarkan bunyinya nun sukun atau n. Domah keluarkan bunyinya u. Tambahkan, kan tanwin domah, berarti kan tanwin plus domah, u plus n jadi un. Gitu. Asalnya hayatun, ingat. Asalnya hayatun, tetapi karena setelahnya ada huruf ya, maka yang semula un, nih kita pindah ke sini. Yang semula un dia berubah menjadi ui. Uhui gitu ya. Bukan uhui, ui ya, bukan uhui, jadi ui. Yang asal muasalnya un, karena setelahnya ada ya, maka menjadi ui. Ini namanya, namanya apa? Lihat di sini namanya idgham, memasukkan dommatain pada huruf ya. Tuya. Yang dimasukkan adalah zatiyah nun sukunnya. Bicara tentang idgham, yang dimasukkan itu apa? Zatiyahnya. Zatiyah itu berarti makhraj. Tuya. Bisa dipahami? Namanya idgham apa? Idgham BG. Idgham BG NQS. Apa itu Kang? Idgham bi gunah nakis. Gitu. Ada yang baru dengar? Idgham bi gunah nakis. Kenapa disebut nakis? Karena ia dan wau termasuk nanti pada kadar gunahnya, kadar gunah yang nakis, tidak sempurna. Ketika kita tutup hidung kita dalam mengucapkan tanwin domah ketemu dengan ya, maka dia akan tetap berbunyi, hanya berubah.
Tui. Terdengar? Berubah suaranya terdengar? Tapi yang kamil lawan nakis itu kamil. Kalau yang kamil itu tidak akan terdengar, akan terhenti karena seluruhnya dengung keluar dari mana? Rongga hidung. Jelas? Nanti kita bahas kalau ketemu dengan idgham bigunah kamil. Nah, lanjut ya. Lanjut ayat ke 180. Yo, gabung yang baru masuk pastikan sudah absen, pastikan sudah tap layar, pastikan sudah nge-share. Cukup bagikan, cukup share, itu sudah termasuk absen. Kalau mau tambahin tulis nama, barangkali nanti sudah lama nggak ketemu tetanggaan, ketemunya di live. Berarti berkah kan? Alhamdulillah. Yuk, bantu tap layar, bantu share, bantu bagikan, ya. Termasuk dari absensi kita malam ini. Alhamdulillah. Yuk lanjut. 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Berhenti di sini. Nah, ini wasal aula, maka kita ulang dari in taraka. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ada nun wiqayah, nun wasol atau nun iwad juga bisa. Maka perhatikan, asalnya intaroka khairon, tetapi ketika wasol ini tidak dibaca tanwin, ya. Jadinya dibaca apa? Khaironil wasiyah. Tidak dibaca khairon wasiyah. Khaironil wasiyah. Ini jadi hilang tanwinnya. Gitu ya. Kenapa keluar tanwinnya? Ini kan sudah ada nun. Nunnya bisa disebut nun wiqayah atau nun iwad juga bisa. Pengganti dari tanwin kalimat sebelumnya. Lanjut. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh. Ada khofa pada huruf H, jadi ada lirihan suara. Ulang dari tanda hijau. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai halaman 27. Masih semangat semuanya masih? Yuk, yang masih semangat tulis semangat dong. Alhamdulillah, kita baru 1 jam, ya. Baru apa? Baru 1 jam. 1 jam 3 menit. Masih banyak, masih lama insya Allah. Masih semangat semua? Tadi banyak yang belum masuk di grup ya. Yuk, yang belum masuk di grup, pastikan klik pojok kiri atas sambil kita rehat ya, beberapa detik. Klik nih. Yuk, klik bareng-bareng, ya, sambil kita rehat beberapa detik. Klik bareng-bareng ini. Nih, ini diklik. Kalau sudah diklik, muncul dari bawah. Klik foto profil. Klik foto profilnya. Nih, ini diklik. Kalau sudah muncul, nanti klik bagian di profil saya. Nih, di balik ini nih. Nih, ada tulisan tuh. Kita taong sedikit ya. Ada tulisan di sini, klik bagian sono.
Di balik ini, ya. Di balik ini diklik, nanti otomatis akan tersambung ke gambaran ataupun ke ke halaman ini. Nah, klik bagian yang ini. Grup komunitas semua bisa ngaji. Gitu ya. Buku tajwid namanya buku tajwid, buku tahsin Bunda Riani. Izin ya, nanti saya naikin di akhir, mohon maaf. Nanti saya spill di akhir biar kita fokus belajar dulu. Jadi yang biasa gabung insya Allah sudah sangat paham. Bagi teman-teman yang memang kepengen mushaf, kepengen buku, nanti di akhir kita fokus untuk belajar dulu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi ta'zim saya kepada ayah bunda abang kakak semua yang menanyakan mushaf nanti di akhir. Ya, biar kita fokus belajar dulu. Yuk lanjut berikutnya. Selesai halaman berapa? 27. Kita lanjut berikutnya halaman 28. Tepatnya di juz kedua. Alhamdulillah sudah masuk juz kedua. Nah, nanti lanjut ke ayat 182. Caranya tadi sudah. Ya, caranya tinggal klik pojok kiri atas saja, Bun. Klik ini, nih, klik ini. Nah, ini diklik nih. Klik nama ini. Diklik namanya, ya. Klik namanya, terus klik lagi ini foto profil. Nih, kalau sudah diklik foto profil, nanti yang saya tutup nih. Nih, ada di sini yang saya tutup pakai tangan, pakai jari. Nah, gitu ya. Bunda Rano nanti di akhir. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Banyak kemarin yang bilang, kok nggak dari awal sih Kang? Ya kan kita fokus belajar, ya. Kita fokus belajar dulu. Jadi yang pengen mushaf nanti di akhir. Nanti saya kasih waktu kok, 1-2 menit tapi nggak lama. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum. Nah, kita pindah irama ya. Kita coba pindah irama ke irama ros. Ulang. Kalau berhenti di sini, ulang dari warna hijau. Fa aslaha bainahum fala isma alaih. Ini jadi ML. Mad layin dipanjangkan kalau berhenti. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Asalnya asyamu domah berubah jadi sukun aridi karena tiba-tiba wakaf di sana. Ya, kita henti di sini maka domahnya berubah jadi sukun aridi. Ulang dari kutiba. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Perhatikan di lafaz unzila. Nah, ada dhammah di atas huruf hamzah. Maka perhatikan, kita bedah satu-satu hurufnya. Hamzah itu hurufnya tipis. Nun sukun juga tipis. Zai juga tipis. Lam juga tipis. Tidak ada huruf yang tebal di antara 4 huruf ini. Ya, tidak ada yang tebal. Kenapa? Karena kalau kita cek masing-masing setiap huruf di lafaz unzila, huruf-huruf tersebut sifatnya adalah istifal, bukan istilah. Nah, cek suaranya aman? Masih jelas ini teh suaranya masih masuk gak? Coba boleh konfirmasi dulu dong. Suaranya aman, suaranya aman ya? Balik lagi. Ini semuanya adalah huruf tipis, bukan tebal. Tipis semuanya. Kalau dicek silahkan dicek di buku tahsin yang sudah pada punya. Masing-masing hamzah pasti istifal. Nun juga pasti istifal. Zai juga pasti istifal. Lam juga pasti istifal. Maka perhatikan. Ketika, nah kita masuk pada kaidah hukum. Ketika ada nun sukun bertemu dengan zai itu kan jadi ikhfa. Ya, jadi dengung, jadi samar. Apanya yang samar? Nun sukunnya. Coba. Bagi yang belum paham nih, kita bedah turunkan dulu. Ini kan asalnya unzila, nun sukun bunyinya apa? Condongnya n pada muasalnya. Betul ya? Unzila. Coba kalau saya baca, kalau saya bunyikan dengan kata unzila, nun sukunnya jelas apa tidak? Coba jawab dulu. Nun sukunnya jelas apa tidak? Unzila. Jelas nun sukunnya jelas? Mamah Rafi tidak jelas. Masa tidak jelas? Betul jelas? Jelas. Unzila kalau kita mengenyampingkan hukumnya dulu. Asal muasalnya dulu, asal muasalnya. Unzila. Tetapi karena setelah nun sukun ini terdapat huruf apa ini? Zai. Maka yang semula diucapkan nih asalnya maka dia berubah menjadi bisa dipahami? Saya tanya, tadi ketika saya baca kan jelas nun sukunnya. Sekarang kalau saya bunyikan nun sukunnya masih jelas atau sudah samar? Ayo, nun sukunnya masih jelas atau sudah samar? Tidak jelas atau samar. Ini yang dimaksud dengan ikhfa. Menyamarkan bunyi nun sukun karena setelahnya ada huruf ikhfa. Maka ketika ini terjadi, tahan 2 harokat. Bunyinya tidak lagi tapi jadi dengan kadar samar yang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Karena termasuk di antara ikhfa awsat. Gitu ya. Termasuk di antara ikhfa yang awsat. Bisa dipahami? Nafasnya di hidung atau di mulut. Ada kadar suara yang masuk ke hidung. Karena kan ada dengung. Zila. Dari mana? Kok bisa masuk ke hidung? Kan nun sukun. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Tadi siapa yang bertanya? Kak Iksan Boyk. Jelas?
Ada yang masuk ke hidung. Unzila. Unzila. Tahan 2 harokat. Nah. Masuk pada bahasan pokok. Karena semua huruf yang ada pada lafad unzila semuanya tipis. Maka perhatikan rahang saya. Unzila. Unzila. Tidak. Unzila. Unzila. Bisa dipahami? Arti ikhfa samar. Samarnya nun sukun karena bertemu dengan huruf ikhfa. Tidak dibaca unzila. Kenapa? Memang berpotensi dibaca berpotensi. Kenapa coba berpotensi? Karena hamzahnya dia berharokat dhammah. Kan dhammah itu kan monyong. Maka jangan dalam kondisi monyong. Tarik. Posisikan pada rahang tipis. Betul? Paham? Tidak dibaca unzila, tapi ketika ikhfa berada pada rahang tipis, istifal, terhampar. Jelas? Alhamdulillah. Jadi tidak dibaca sambil monyong. Bisa ya? Paham ya? Gitu? Sip, aman. Unzila. Oke, lanjut. Ulang dari unzila. Unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Nah, berhenti di sini. Ulang dari warna hijau. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, kon juga sama. Kon. Tidak. Kon. Tapi kon. Bisa dipahami? Kon dengan kon. Ada bedanya apa tidak? Ayo. Ada bedanya apa tidak? Antara kon dengan kon. Ada? Ada. Mana yang lebih tebal? Yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama mengucapkan nun sukun itu dalam kondisi rahang kita tebal. Masih berada pada rahang huruf qaf. Jelas? Ya, lanjut ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sum ada khofanya, ada lirihan haknya. Lanjut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ro dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Nah, insya Allah sudah sangat paham ini ya. Jadi ro dalam kondisi tebal, ukhoru dalam kondisi rahang terangkat. Lanjut. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Usra, perhatikan. Asalnya al-usra. Tetapi karena dia waqaf, fathah berubah jadi sukun. Gitu ya. Sukunnya apa di sini? Sukun aridi. Ro, perhatikan sebelumnya kalau dalam kondisi sukun ada sukun lagi dan sebelumnya ada dhammah, maka karena ro sebelumnya ada dhammah, maka ro-nya jadi tebal. Bisa dipahami? Nah, berhenti di usra, ulang dari wala yuridu. Ya, di sini. Ya. Ahlan Pak Marianto. Wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata
iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oke, mohon maaf telat naikin ya. Ulang dari walitukabbiru. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Kita ulang. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli. Berhenti di jibuli. Nah, di sini di lafadz li. Maka untuk memulai kita ulang dari mana? Dari sini. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Halaman ke-28. Masya Allah. Selesai ya. Masih semangat semuanya ini teh, masih semangat? Alhamdulillah. Kita cukup dulu lah ya. Malam ini kita cukupkan dulu sampai halaman berapa? 28. Qalqalah akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watab, dia akan bertasydid tuh, maka tekan baru pantulkan. Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Walaupun masih semangat karena sudah mau jam 9. Nah, jadi kita tutup dulu, selesai dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan, ada keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum gabung di grup? Nah, sebelum saya tutup nih, ayo. Ada yang belum masuk di grup? Mau gabung di grup? Mau? Jadi di grup 1 nanti dapat informasi kegiatan live kita di TokTok. Kemudian yang kedua, di grup juga nanti disampaikan, diinformasikan kegiatan belajar kita, ada mentoring bersama. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan praktek bareng-bareng. Mentoring komunitas semua bisa ngaji. Kita belajar bareng di sana. Ketiga, grup tersebut sebagai wadah untuk gerakan tebar kebaikan. Alhamdulillah, hari ini tadi sudah kita laksanakan untuk tebar wakaf Quran atas nama orang tua. Dan Masya Allah, antusiasnya luar biasa. Tadi baru kita launching ba'da asar. Setahu saya tadi sudah sampai di 2-3 jutaan. Masya Allah ya. Yang nanti akan kita sebarkan ke berbagai pelosok di daerah. Yang mau masuk gabung di grup nih, klik pojok kiri. Ini yuk ya, klik pojok kiri. Mulainya besok pagi jam 5:30. Ya siap nanti Mudah Yani. Ini klik pojok kiri atas. Kalau sudah diklik, muncul dari bawah. Nih foto profil saya. Muncul di sini ya, foto profil. Alhamdulillah, foto profil. Nanti klik lagi. Kalau sudah diklik foto profil, akan muncul profil di profil saya. Ini yang dibalik ini nih, dibalik sini ada tulisannya. Coba kita lihat. Tuh, ada tulisannya. Tuh, ada tulisannya kan? Ada tulisannya di balik ini ada. Tinggal diklik. Tinggal diklik. Ya, tinggal diklik. Kok kembali ke sini? Tinggal diklik di sini nih. Nah,
Diklik saja, di balik pensil ini diklik. Yang berhalangan, yang nggak bisa, nanti bisa message ke saya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, karena banyak juga yang tadi menanyakan mushaf dan buku. Ada yang mau, masih ada yang mau mushafnya? Memang di sana Bunda Windah ya. Ada yang mau tulis mau dong sebelum saya tutup. Yuk, saya mau cek dulu. Kalau masih ada yang mau nanti saya naikin. Kalau tidak ada berarti kita tutup dengan doa khatmil Quran. Ada yang mau? Coba yang mau, berapa orang yang mau? Silakan Bunda Suprapti. Alhamdulillah. Yang belum bisa nanti langsung message ke saya. Ada yang mau? Yang mau. Banyak yang mau ya? Masya Allah. Jadi kalau yang bertanya-tanya, kenapa Kang nggak dari awal? Tadi kan 1000 yang nonton, 1100, kok nggak dinaikin? Bukan masalah banyak viewers bagi saya. Ya, yang terpenting kan belajar. Jadi kalau naikin keranjang kuning nih pas pertengahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ayah bunda semua, bagi saya kurang nyaman. Ya, saya pribadi kurang nyaman. Karena apa? Karena nanti akan fokusnya naik turunin keranjang kuning. Sedangkan fokus saya ingin betul-betul membersamai belajar Quran. Gitu ya. Baik, saya kasih waktu 2 menit ini, 20.51 atau 3-4 menit deh. Biasanya cuma 2 menit. 20.55 saya izin turunkan lagi. Tidak lama. Ya. Tidak lama, jadi hanya beberapa menit, silahkan dimaksimalkan. Termasuk yang kepengen buku tajwid sudah saya naikin. Silahkan dimaksimalkan. Ada 2 ukuran, ukuran yang besar dan ukuran yang sedang. Yang saya pakai, ini ukuran yang besar, ada di etalase 2. Monggo, silahkan. 3 menit dari sekarang. Yang pengen buku tajwid, ada di etalase ke-3 dan ke-4, silahkan. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, bagi yang nunggu sampai akhir sekali lagi mohon maaf. Bagi saya bukan masalah banyak yang nonton enggaknya. Oh kalau gitu kan exposure-nya lagi rame, kok nggak dinaikin? Enggak, bukan itu. Bukan itu yang saya targetkan, bukan itu. Tapi memang betul-betul ingin membersamai belajar. Gitu. Ya, ingin membersamai belajar. Karena kalau sudah fokus di keranjang kuning ya nanti fokusnya naik turun. Yuk, yang mau beli silahkan, yang mau ini silahkan. Mungkin bagi teman-teman ataupun guru-guru yang lain itu biasa dilakukan. Tapi bagi saya mohon maaf. Bukan berarti tidak menghormati ayah bunda semua, bukan. Ya, bukan. Sekali lagi bukan. Tapi memang kita ingin agar semuanya bisa kondusif belajar dulu. Karena kan yang paling penting belajarnya. Urusan beli mushaf, beli buku, beli kitab itu kan urusan lain. Itu ya, bisa dipahami, silahkan. Ini mushaf yang ukuran besar A4. Yang mau buku tajwid silahkan ada di etalase ke-3 atau ke-4. Ini yang hanya 59.000 ya, buku tajwid juga sama. Ini yang kita pelajari juga. Yang kedua, ini yang etalase 4 itu yang 69.000. Monggo silahkan mau pilih yang mana, bebas. Mushaf saran saya pakai yang besar. Besar ada di etalase 2. Yuk, tinggal 2 menit. Betul, yang besar. Ini lagi ada potongan harga 19%. Gratis ongkir. Kalau ada problem, ya, kalau ada misalkan nggak bisa gratis ongkir, berarti ada problem di akun TokToknya. Yang perlu dibeli yang mana dulu? Butuhnya apa? Kalau mushaf pakai yang A4. Nih yang besar nih, yang saya naikin. Tinggal klik beli. Kalau ternyata butuhnya buku, ya silahkan buku dulu. Yang penting kan sama mushafnya. Jadi nanti saya jelasin juga, gitu ya. Nanti saya jelasin kan, makanya kok kalau ada yang nanya, kok pakai pensil? Ini biar membantu teman-teman. Ya, alhamdulillah yang sudah ada pakai nanti ya. Kabumi Jaya, masya Allah. Jadi kalau bertanya kenapa pakai pensil, ini karena biar untuk menandakan. Boleh, asal untuk belajar, bukan untuk merubah isi Quran. Ya, lagian siapa sih saya berani-berani merubah isi Quran, kan nggak mungkin. Ya, sudah. Coba saya balikin. Kalau sudah dibalikin berarti tandanya kita akan tutup dengan doa khatmil Quran. Ya, oke, sok silahkan. Saya sambil berikan waktu tambahan. Monggo yang mau langsung pamit silahkan. Yang mau ikutan sampai selesai doa khatmil Quran juga monggo silahkan. Yuk bareng-bareng.
kita baca doa khatmil Quran, mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan untuk kita, kelapangan hati kita, dan juga menjadi kemudahan setiap urusan kita. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga setiap ayat yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita simak menjadi sumber keberkahan bagi hidup kita. Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita, jadi petunjuk bagi hati kita, menjadi doa, menjadi obat bagi setiap kesembuhan kita. Allah jadikan Al-Quran kelak di alam barzakh sebagai teman kita yang menerangi alam kubur kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai sumber syafaat, sumber penyelamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni setiap kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik, Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, mendapatkan cinta, rahmat dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah titipkan kepada kita keturunan yang salih, keturunan yang baik, ada cucu yang salih salihah. Allah segera undang kita menuju Ka'bah, menuju Baitullah. Allah segera undang kita melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, bisa bersujud di hadapan Ka'bah, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sudah selesai? Sudah pada check out belum? Sudah? Coba yang sudah check out konfirmasi dong. Mau saya pastikan dulu sebelum saya turun nih, 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi, 1 menit lagi. Sudah selesai? Jarang-jarang saya lama, biasanya cuma 1 menit, 2 menit ya. Tapi malam ini karena banyak yang minta ya, karena banyak yang minta, jadi saya agak panjangin 2-3 menit, 3-4 menit. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai berarti saya turunkan ya. Sudah selesai, betul sudah? Ya, sudah selesai, saya hitung mundur deh dari 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Mumpung ada potongan harga. Kalau di luar live belum tentu ada potongan harga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Biasanya kita badak subuh dan badak isya yang rutin. Makanya gabung di grup ya. Gabung di grup, klik pojok kiri atas. Nanti kalau sudah di grup akan dapat informasi. Pasti dapat informasi. Insya Allah nggak akan ketinggalan kalau sudah gabung di grup. Grupnya buat apa? Tadi 1, buat informasi live. Yang kedua, buat apa lagi? Buat belajar pendalaman materi.
Terus buat apa lagi? Buat tebar kebaikan. Jadi wadah silaturahim sekaligus juga tebar kebaikan. Tadi sudah kita laksanakan perdana ya, wakaf Quran atas nama orang tua, dan Masya Allah antusias banget, luar biasa. Nanti juga saya report di sana, di grup tersebut, pokoknya gabung dulu. Sudah ya, selesai jam 9, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah share, yang sudah meramaikan kolom komentar. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk semua. Bedanya apa? Yang ketiga dan keempat sama-sama buku tajwid. Bedanya yang pertama, yang etalase 3 itu lebih banyak pendalaman gambarnya dibanding yang kedua. Tapi sama-sama kok, dua-duanya rekomendasi. Yuk silahkan. Tinggal beberapa detik sebelum saya tutup. Terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah ngasih gift, yang sudah ngasih mawar dan sebagainya, yang sudah nge-share, yang sudah absen. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Barakallahu fikum.